A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar gimana? Oh iya. Cek sound, suaranya masuk teman-teman semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita tilawah dulu ya hadirin Al-Qur'an daripada surah Al-Maidah ayat ke-89. Dari buka dicari hadirin. Al-Maidah 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullah bil-lawwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffarah aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Hadirin mohon izin ayat 91 ya jemaah. Ternyata sudah kita bahas ayat 89 90 kemarin tentang sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib, rijsum min amalis syaitan, termasuk perbuatan dari perbuatan syaitan. Ayat 91 hadirin, bukan 89, 91. Innama yuridu syaitan ayyuqiya bainakumul adawah wal baghdha
fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu أينما على رسولنا البلاغ المبين. Terakhir, ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah, salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat datang Bapak sama Mas dari Kebumen. Masya Allah. Mas siapa, Pak siapa, mau diizin Anda? Pak Ali Maksum. Sama Mas Gibran. Sama Ibu, Masya Allah, sehat semua. Semoga Allah memuliakan dunia akhirat. Setiap perjalanannya meninggikan derajat, menggugurkan dosa-dosa. Jadi perjalanan yang kata Nabi, al-birra, nambah baiknya, wat taqwa, bertambah takwanya, wa minal amali matardo. Semoga perjalanan safarnya jadi perjalanan yang Allah ridhoi. Sehat selalu Pak Ali Maksum. Selamat datang di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bersaudara di dunia dan bersaudara sampai surga insya Allah. Hadirin sekalian, kita mau bahas Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah, ayatnya ayat yang ke-91. Sebagaimana kemarin kita bahas ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr wal maisir, lalu judi atau slot, yang hari-hari ini lagi ngetren di kalangan mereka-mereka yang kadangkala masih bermain di ranah itu, wal ansabu, memberi kurban kepada berhala, wal azlamu, mengundi nasib kalian dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, itu perbuatan yang amat keji dan itu termasuk perbuatannya syaitan. Fajtanibu, kalian jauhi ya, jauhi daripada ngeslot, jauhi khamar, jauhi berkurban kepada berhala, jauhi hal-hal yang negatif, termasuk juga jauhi daripada mengundi nasib dengan anak panah, la'allakum tuflihun. Kalau kalian menjauhi khamar, menjauhi ngeslot, menjauhi kurban untuk berhala, dan menjauhi min amali syaitan, mengundi nasib dengan anak panah yang termasuk perbuatan syaitan, Allah pasti menjadikan hidup kalian beruntung. Hidupnya pasti beruntung. Nah, keterangannya di bawahnya ada lagi hadirin. Ayat 91, pelan-pelan kita tadabburi jemaah. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Karena di dalam khamr, minuman keras, wal maisir, dan di dalam perjudian ada apa?
ada kebencian dan permusuhan. Itu yang mereka timbulkan, itu yang syaitan timbulkan di tengah-tengah hati manusia, yang mereka ada khamar dan ada judi di dalamnya. Kalau ada minuman keras, gandengannya nanti ada judinya, gandengannya nanti dekat sekali dengan perbuatan zinanya. Jadi benar kalau kata Nabi Muhammad SAW, al-khamru ummul khaba'is. Minuman keras itu induknya dari segala dosa. Karena awalnya khamar, mereka bertaruh, lalu ada zina. Setelah zina dia kalang kabut, mereka membunuh, lalu mereka pun juga menghilangkan nyawanya sendiri. Gara-gara awalannya khamar. Dan apa yang ditimbulkan? Dikatakan dalam ayat, mereka menimbulkan ayyuqi'a, mereka mau meletakkan dalam minuman khamar dan judinya kalian al-adawah wal baghdha, sikap permusuhan dan menebar kebencian. Sering terjadi keributan kalau ada khamr, ada judi, itu biasanya sering terjadi keributan. Ngerasa dicurangi, ngerasa nggak adil, ngerasa kenapa kok dia yang menang, kenapa bukan saya yang menang. Karena sifatnya orang kalau main judi itu biasanya dari 20, 2 yang menang dari 20. Tapi semua yang berjudi di 20-20-nya itu selalu berkeinginan bahwa dia termasuk orang yang 2 pemenang itu. Iya, dibuat tipu muslihatnya syaitan, orang-orang tertarik kepada judi dan mereka berharap mereka menjadi 2 orang yang menang itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ketika kalah, rugi mereka. Apa yang terjadi? Timbul permusuhan, timbul kebencian. Belum lagi ketika seseorang udah mulai terpancing, jual motornya, gadekan mobilnya, bahkan ada yang menjual rumahnya demi judi, sampai akhirnya hancur berantakan gara-gara judi. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Apa yang ditimbulkan lagi dari al-khamr wal maisir? 1, al-adawah, permusuhan. 2, wal baghdha, timbul yang namanya kebencian. Yang ketiga, wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Gara-gara judi, gara-gara khamar, wa yasuddakum an dzikrillah, membuat kalian lupa berzikir kepada Allah. Pernah ngelihat orang berjudi terus kemudian astagfirullahaladzim, innalillah, bismillahirrahmanirrahim, terus banting kartunya? Kan enggak, hadirin. Karena rijsun itu perbuatan yang kotor, min amalis syaitan, termasuk perbuatannya syaitan. Masa iya ada orang berjudi mengucap dengan kalimat-kalimat baik? Kalaupun ada, Allah menegaskan lagi, wala talbisul haqqo bil batil, jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 42. Jangan dicampur adukan. Nggak bisa, hadirin, orang itu sambil berjudi mereka, dan nggak mungkin orang itu yang sedang berjudi mereka sambil berzikir kepada Allah. Nggak mungkin, karena Allah sendiri yang berfirman, sifat orang yang suka berjudi itu al-adawah, suka bermusuhan, wal baghdha, menebar kebencian. Dan di dalam khamr dan judi, wa yasuddakum an dzikrillah, membuat kalian lupa berzikir kepada Allah. Lupa, yang ada di kepalanya hanya menang. Awalnya punya uang 20.000, seperti yang kemarin diceritakan. Awalnya punya uang 20.000, ini uang kan memang mau saya habiskan, ya udahlah, dimasukin ke slot, judi slot. 1 slotnya 10.000, akhirnya 2 slot. 1 slot kalah, slot yang kedua di 10.000 yang kedua menang, dari 20.000 jadi 2 juta. Langsung mulai berpikir otaknya, kalau 20.000 bisa dapatkan 2 juta, maka saya bisa keluarkan 50.000 untuk dapat yang lebih besar peluangnya daripada ini. Cukup 1 kali kemenangan membalikan semua modal yang saya punyai. Akhirnya dia masukin lagi 100.000, 10 slot. 10-10-nya gagal, dia berpikir, kan baru 10 yang gagal.
Cukup dengan 1 kali kemenangan, balik 2 juta. Kan masih ada uang menang judi kemarin yang 2 juta itu. Masih sisa 1.900.000 sekian. Masih ada 1,9, ya udah masukin aja. Kalah sampai begitu hampir 2 juta modalnya, menang dapat dia 10 juta. Oh, berarti 2 juta bisa dapat 10 juta. Cukup dengan 1 kali menang bisa membalikan modal yang 10 juta tadi. Mulailah di situ jamaah. Syaitan bermain jamaah, memasukkan di dalam hati orang yang sedang berjudi amal-amal syaitan sehingga mereka lupa berzikir kepada Allah, dan mereka yang ada di kepalanya cuma harta. Akhirnya dilanjutkan oleh mereka, ya udah saya jual motor saya. Kan modal 2 juta dapat 10 juta. Motor taruhlah laku 7 juta, nggak apa-apa. Cukup 1 kali menang, 10 juta itu balik ke kita nanti, dan kita bisa bayar motor kita yang kita jual, kita beli dengan hal yang baru. Dari situ jemaah, sistem membaca, algoritma membaca, dia sudah mulai ketagihan, sudah mulai deposit, masukin uang, berikan 7 juta pertama. Kalah. Akhirnya dia bingung. Cukup 1 kali kemenangan, 10 juta datang, saya menyelesaikan 7 juta, balik motor saya, nanti pinjaman sama teman saya juga balikan. Pinjam sama temannya 3 juta biar impas. Ternyata kalah. Masih berpikir di atas kepalanya, apalagi yang bisa saya jual? Cukup 1 kali kemenangan, nanti bisa menutup semua yang selama ini hilang gara-gara judi. Akhirnya mulai jual mobilnya, mulai lepas rumahnya, mulai tanahnya, mulai ini segala macam, dan dia kalah. Itulah judi. Rijsun min amalish syaitan. Itu emang amal-amalnya syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu kan musuh kita. Masa musuh menghendaki menang atas pihak lawannya? Nggak mungkin. Syaitan maunya kita kalah. Tergerus hawa nafsunya, termakan dengan hawa nafsu judinya, larut dengan judinya, larut dengan slotnya. Pasti begitu syaitan. Membuat ketagihan, membuat lagi dan lagi hingga hancur berantakan. Rumah tangga hancur porak-poranda. Ada seorang anak sampai 500 juta, akhirnya ibunya harus membayar 500 juta itu. Na'udzubillah, min dzalik. Semoga ya Allah karuniakan kepada kami, keluarga kami, dan semua keluarga besar kita semua, jamaah TikTok, YouTube, Instagram, seluruh kaum muslimin di dunia, dihindari dari namanya sifat judi, suka ketagihan judi dan segala macamnya. Begitu hadirin. Ketika menang, gengsi, upload, diposting di sosial media. Ketika kalah, caci maki. Seperti itu tuh sifat-sifatnya. Wala'iyazbillah, summa wala'iyazbillahi min dzalik. Emang rijsun min amali syaitan. Emang judi itu karakternya adalah karakter perbuatannya syaitan, maka nggak mungkin syaitan ingin kita menang, maunya kita binasa. Dan yang ditimbulkan dari judi al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, wa yasuddakum an dzikrillah, lupa dari berzikir kepada Allah. Yang keempat, gara-gara judi ngapain mereka? Wa anis shalah, mereka meninggalkan salat. 1, judi menimbulkan permusuhan. Tulis di kolom komentar teman-teman. 2, judi menimbulkan kebencian. 3, judi melupakan dari berzikir kepada Allah. 4, wa'anis salah, judi membuat kalian lalai dari salat. Nauzubillahi min dzalik. Berhenti. Ini buat teman-teman yang nonton atau siapapun yang menonton tayangan ini, kalau masih ada yang bermain judi, bermain slot atau apapun namanya itu yang sejenisnya, berhenti. Nggak akan pernah menang. Karena itu amalan-amalan syaitan. Sedangkan Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata buat kita, dan wajib bagi kita memeranginya, bukan malah bersekutu dengannya. Tapi kan saya menang, ini buktinya saya menang. Tetap gak mungkin Anda dibuat menang selamanya. Akan ada masa nanti Anda dihancurkan dengan sehancur-hancurnya gara-gara judi, gara-gara slot. Nauzubillahi min dzalik. Berhenti. Tutup semuanya. Yang kemarin sudah terlanjur di deposit gimana? Tarik kalau bisa ditarik. Kalau nggak bisa ditarik, ya sudah, ikhlaskan. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Hindari judi.
Dan ingat wahai anak-anak muda yang nonton tayangan ini, teman-teman yang masih muda yang menyaksikan tayangan kajian subuh syuruk, tidak ada cara instan untuk berhasil, nggak ada. Lupakan cara instan untuk berhasil. Lupakan dalam 1 bulan langsung jadi miliarder dari saldo 0 rupiah. Lupakan. Kita tahu cara uang berputar. Kita tahu cara uang datang. Kita tahu gimana uang itu pergi. Kita tahu uang datang dengan apa. Uang akan datang dengan value yang engkau berikan. Makin sulit tergantikan pekerjaanmu, makin gak bisa digantikan oleh siapapun keahlianmu, makin identik dirimu, uang akan datang. Karena sekali lagi kita tahu cara berhasil, perih, pedih, butuh proses. Tulus zaman kalau kata Imam Syafi'i, masanya tul, panjang zamannya. Gak ada sukses instantly, sukses benar-benar dari 0 rupiah orang miskin dalam sebulan tiba-tiba 1 M. 10 orang terkaya bukan penjudi. Lihat sahabat Nabi terkaya, sahabat Rasulullah SAW, kaum muslimin terkaya, triliuner yang kita kenal, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Zubair bin Awam. Ketiganya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, bukan penjudi. Ketiganya adalah usahawan, businessman. Lihat wanita terkaya, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha bukan penjudi, beliau businessman. Gak ada kaya lewat judi, gak ada berhasil sukses lewat judi, gak ada. Kalau ada pasti itu min amalish syaitan. Itu kerjanya syaitan tuh. Amal-amalnya syaitan tuh yang membuat kayak gitu. Wa'iyyazubillahi min dzalik. Mau sukses, kerja keras. Mau berhasil, ayo capek. Mau melihat keindahan, harus bersiap untuk mendaki supaya terlihat keindahan di puncak sana. Pasti capek, pasti perih, pasti pedih. Kaki tiba-tiba tertancap duri, berdarah, terpelanting, terpleset. Ketika mendaki ke puncaknya, mendaki 2 kali, turun 1 kali, naik 2 kali, turun 1 kali, naik 2 langkah, turun 1 langkah. Hampir-hampir kita kena, apa Mas Herman namanya itu kalau hipotermia karena saking dinginnya, belum lagi ujiannya dengan keterbatasan perbekalan, air yang sulit didapatkan. Puncak tuh begitu hadirin. Gak ada cara instan, lupakan wahai anak-anak muda, lupakan cara instan untuk sukses, karena gak ada cara instan untuk sukses kecuali kerja keras, dedikasi, profesional, disiplin, konsisten. Kata ulama, man sabata nabat. Kalau kamu konsisten, kamu pasti berhasil. Konsisten aja jemaah. Bidang apapun itu, konsisten. Mau bidang sepak bola, basket, tenis, olahraga, apapun itu cabangnya, ataupun akademi, ataupun dalam bidang latihan tarik suara untuk qari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga butuh latihan. Mau jadi qori, muazin, imam masjid, latihan, jam terbang hadirin. Gak bisa kita ingin suaranya bagus tapi jarang latihan. Gak bisa kita ingin nafasnya panjang, jarang latihan. Mau bidang sport, mau bidang qari, imam, khutbah Jumat, pembicara, public speaker, mau bidang businessman, lupakan cara instan untuk berhasil tuh lupakan. Judi menawarkan berhasil instan, makanya banyak orang terjebak kepada judi, padahal judi menimbulkan 4. 1. Permusuhan, 2. Kebencian, 3. Meninggalkan zikir, 4. Meninggalkan sholat gara-gara judi. Nauzubillah. Maka lupakan sukses lewat judi, lupakan. Saatnya balik ke Allah. Kita tahu rumusnya sekali. Ya Allah jamaah, ini materi sering banget saya ulang-ulang. Ya Allah, Masya Allah. Dedikasikan diri kita yang konsisten, maka benar kata Nabi,
Kalau kamu konsisten, kamu dicintai Allah. Versi cintanya Allah beragam dan bermacam-macam. Satu yang paling jelas saat Allah cinta kepada seorang hamba, Allah buat hamba itu makin dekat dengan Allah apapun keadaannya. Karena kata Nabi, ahabbul a'mal, amal yang paling Allah cintai, indallahi adwamuha, yang dawam, wa in qalla, walaupun sedikit. Yang dawam, yang konsisten, yang rutin, terjaga kontinuitasnya, disiplin. Kalau satu hari harus lari 1 jam, apapun yang terjadi, pokoknya satu hari lari 1 jam. Kalau harus jogging 30 menit, apapun yang terjadi, jogging 30 menit. Kalau harus kajian subuh syuruk 1 jam minimal, apapun yang terjadi, mau ngantuk, mau capek, mau riep-riep, mau semalam tidur jam 2, nggak ada alasan. Pagi bangun, sholat subuh berjamaah, berzikir sebentar, zikir pagi petang, baca Quran, tadaburi, pelajari, bareng-bareng kita belajar, ajarkan lagi saat kita pulang ke rumah. Konsisten aja udah. Nanti kita tahu jemaah, akan datang dari konsistensi itu apa yang Nabi sabdakan, cintanya Allah. Dan bentuk cintanya Allah itu macam-macam. Hatinya tenang, pelan-pelan yang habit kebiasaannya berubah, mindset berpikirnya sudah mulai tentang Allah dan Rasulnya, bukan lagi mencari apa yang kita cintai, yang kita sukai, tapi yang Allah cintai, yang Allah sukai. Pikirannya udah mulai begitu hadirin. Ayo disiplin, konsisten, berkorban lebih banyak, memberi waktu lebih besar. Lupakan instan sukses, lupakan, karena nggak ada instan untuk sukses. Ayo bekerja keras, ayo berjuang, ayo capek, ayo lelah, ayo berkorban. Jangan maunya instan untuk sukses, malah tercebur ke dalam perjudian. Walhasil bukannya sukses, malah boncos, hancur, porak-poranda, jual sana jual sini gara-gara judi, slot. Aduh. Astagfirullah wa natubu ilaih. Karena begitu tuh. 1, al-adawah, menimbulkan permusuhan. 2, wal-baghdha, menimbulkan kebencian. 3, wa yasuddakum an dzikrillah, judi itu pasti membuat kamu gak berzikir sama Allah. Wa anis salat, judi itu pasti membuatmu meninggalkan salat gara-gara judi. Fahal antum muntahun. Nih. Allah Subhanahu wa taala sampai yang berfirman ngingetin kita semua nih. Yang mau sukses instan lewat jalur judi, Allah ingatkan, fahal antum muntahun. Kamu mau kapan berhentinya? Fahal antum muntahun. Kenapa kamu gak berhenti? Karena Allah tahu sifatnya ketagihan itu ada dalam sifat mereka-mereka yang bermain judi. Makanya Allah berfirman, fahal antum muntahun. Kenapa kamu gak berhenti? Berhenti. Yang nonton tayangan ini, kalau masih ada deposit, masih ada taruh, masih ada gini-gini, robot trading, forex apa segala macam, lupakan. Tapi kan ini saya daya analisa, ini trading ini ada bar ke atas, bar ke ini, nanti kalau lupakan. Kalau mau invest, ayo yang benar. Pakai emas batangan, beli fisiknya. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak berhak kalian menjual sesuatu yang tidak kalian punyai, tidak kalian miliki. Gimana ceritanya kita bisa punya sesuatu sedangkan kita nggak bisa ngelihat mana sebentar nih, ini barangnya kan dimiliki, baru kita jual. Kalaupun invest, beli emas yang asli, emas batangan yang 1 gram atau mungkin 5 gram atau mungkin lebih daripada itu, invest di situ. Dan mumpung nih lagi ngomong emas batangan, saya bagi tahu pada jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita berpikir nabung emas batangan, biaya haji makin tahun tuh makin murah. Walaupun besok ada wacana kenaikannya dari 90 juta per orang jadi 105 atau 115 juta per orang gitu kalau nggak salah. Naik biaya hajinya. Tapi kalau jamaah nabungnya pakai emas, itu jamaah akan mendapati biaya haji makin murah. 2015
kami nabung emas. 2015 saya dan istri nabung emas batangan. Waktu itu kami hitung emas batangan yang waktu tahun 2015 itu 400.000 per gram. 400.000 per gram. Sedangkan biaya haji berdua 50 juta karena porsinya dulu diambil kan. Ngambil porsi hajinya itu 25 juta, istri 25 juta, berarti butuh 50 juta. 50 juta kalau dibagi 400.000 per gram, maka cuma butuh 125 gram. Saya sama istri waktu itu kalau mau daftar haji, kita udah punya hitung-hitungan ini nih. Karena waktu itu di kepala kami nggak dulu rumah, nggak dulu mobil, nggak dulu dunia, mohon maaf, nggak ada. Dalam pernikahan kami langsung bismillah. Yang pertama bukan rumah, bukan mobil, bukan apapun terkait dunia. Yang pertama ayo kita daftar haji Mi. Lalu terus kemudian 2015 waktu itu masih 400.000 1 gram emas batangan antam itu, kami menghitung-hitung kami butuh 125 gram untuk bisa berdua terkumpul 50 juta lalu daftar porsi hajinya. Satu orang kan porsi ngambilnya itu kan 25 juta kan. Terus 2018 saya dan Umi daftar haji reguler. 2018 ternyata waktu 2018 itu harganya di 800 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu yang kami harusnya 125 gram, ketika waktu itu cuma butuh 62 gram 2018. Terus pun kemudian kami daftar regulernya untuk ngambil porsinya di 2018 atau 2019 gitu. Di harga waktu itu 1 gramnya 800 ribu. Ternyata yang dulunya butuh 125 gram di tahun 2015, di tahun 2018 cuma butuh 62 gram emas batangan. Dan waktu itu kami daftar antriannya 22 tahun. 24 tahun. Jadi kami daftar 2018, kami berangkatnya plus 24 tahun. 2018 tambah 24 sama dengan ya 2042, benar. Kalau berdasarkan reguler kami berangkat 2042. Tapi qadarullah masyafa lagi-lagi jamaah tertulis di Kemenak berangkat 2042. Tapi ternyata Allah punya cara untuk memberangkatkan hambanya pergi haji, dan akhirnya Allah kasih hadiah tahun ini kemarin furoda dengan pertolongan Allah. Dan itu termasuk bagian daripada bagaimana kita berdoa kepada Allah dan kita mengumpulkan dengan niat yakin kepada Allah. Mungkin kita daftarnya reguler, tapi nanti kalau memang waktunya haji tiba-tiba Allah kasih maju secepat mungkin lewat haji furoda, lewat cara yang tidak disangka-sangka, itu ya, karunia dari Allah dan kita wajib bersyukur atas hal itu. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, kalau jamaah nabungnya nabung emas, tiap tahun biaya haji itu sebenarnya turun. 2015 kami punya hitung-hitungan 125 gram, tapi 2018 cukup dengan 62 gram. Berarti kan turunnya jauh banget, setengahnya loh hadirin, setengahnya. Sekarang jamaah tahu harga 1 gramnya berapa? 1.100.000 rupiah. Berarti kalau sekarang 50 juta mau berdua daftar haji reguler, daftar ambil porsinya, kalau sekarang dibagi 1.100.000 rupiah itu hanya perlu 45 gram. Cuma butuh 45 gram emas. Jadi makin tahun tuh makin turun kalau kita nabungnya nabung emas batangan. Makanya saya mau sampaikan kepada hadirin, kalau bisa nabung emas batangan. Bentuk fisiknya jangan yang ada di bar lah, chart lah, nanti naik turun. Jangan, nabung emas batangan aja. Nabung emas batangan. Real, pegang emas batangan, real jemaah. Makin tahun biaya haji makin turun. Dan ini kami berbagi pengalaman karena kami melakukannya hadirin. Nabung emas batangan atas pertolongan Allah memang turun jemaah. Makin tahun biaya haji makin turun. Kalau kita nabungnya rupiah, makin hari makin gak ada harganya, makin susut. Tabung emas batangan. Dan insya Allah makin tahun kalau kita pikir yang emas batangan
makin murah nanti. 2015 butuh 125 gram. 2018 ternyata dicukupkan hanya dengan 62 gram. 2023 sekarang harga emas batangan 1 gramnya antam 1.100.000 rupiah, cuma butuh 45 gram. Sambil ikhtiar jemaah. Tapi kan sekarang 33 tahun ya jemaah untuk Provinsi Jawa Tengah daftar haji sekarang. Antrinya itu 33 tahun untuk Provinsi Jawa Tengah. Umur saya belum tentu nyampe Ustaz. Gak usah mikirin umur dulu. Allah punya cara. Kalau emang rezekinya haji furoda ya gak apa-apa, ntar itu haji regulernya dikasih ke anak. Kalau emang punya rezekinya ternyata furoda yang tanpa antri, gak apa-apa. Yang penting tuh bismillah niat daftar. Bismillah niat nabung. Mau nanti 33 tahun atau kapan, pokoknya bismillah niat. Jangan sampai, mohon maaf teman-teman, jangan sampai mobil mampu dibelinya, haji tak mampu kita mendaftar. Jangan sampai rumah mampu dibelinya, haji tak mampu kita mendaftar. Jangan sampai kita mampu membeli handphone harganya mahal belasan juta rupiah bahkan puluhan juta rupiah, haji gak mampu daftar. Jangan sampai kita mampu bebasin tanah pekarangan tapi gak mampu daftar haji. Nanti Allah nanya, kamu dikasih nikmat dipakai buat apa? Karena rukun Islam yang kelima bukan beli mobil. Rukun Islam kelima bukan beli handphone. Rukun Islam yang kelima adalah pergi haji bila mampu. Lah bila mampu itu gimana? Mampu beli rumah tapi nggak mampu haji itu gimana itu? Bila mampunya gimana? Coba ceritain jemaah. Beli rumah 200 juta. Mampu nggak? Mampu. Sudah terbeli? Sudah. Lah kok belum daftar haji? Loh, belum ada niat. Lah berarti prioritas rumahnya atau prioritas hajinya kalau 200 juta dipakai beli rumah dulu? Prioritas rumahnya. Ada yang begitu? Ada. Makanya sekarang kita ayo belajar bareng jemaah. Rukun Islam 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa Ramadan, 5 pergi haji bila mampu. Sebentar. Bila mampu itu takarannya apa? Nanti kalau punya rumah, lah emang ada kalimatnya pergi haji harus wajib punya rumah dahulu? Enggak ada. Kami daftar haji waktu rumah kami masih ngontrak di Garung. Nggak ada pikiran rumah, nggak ada pikiran mobil, nggak ada sama sekali. Haji dulu. Jadi untuk teman-teman pun yang sekarang masih ngontrak, sama kok, kita semua kontraktor. Kita ngontrak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang memang kontraknya bentuknya ini namanya orang, rumahnya orang kita sewa. Ada yang memang alhamdulillah walaupun atas nama sendiri tetap aja kita ngontrak sama Allah. Numpang di buminya Allah. Lah kok sekarang mampu beli rumah 200 juta nggak mampu daftar haji itu gimana hadirin? Mampu beli mobil 150 juta nggak mampu daftar haji itu gimana hadirin? Mampu beli handphone mahal puluhan juta nggak mampu daftar haji itu gimana hadirin? Akui aja bahwa kita masih terlalu mencintai dunia. Akui aja kita masih cinta dunia. Makanya rumah dulu dibeli. Salah. Keliru besar. Kalau ada orang berpikiran harus beli rumah dulu baru boleh mangkat haji, harus beli tanah dulu baru boleh mangkat haji, salah, keliru besar. Dibalik mindsetnya, daftar haji dulu karena itu hukumnya wajib bila mampu. Nah sekarang punya uang 200 juta tuh mampu atau enggak? Mampu. Kenapa beli rumah dulu? Karena di hati ini masih cinta kepada dunia. Dan hadirin, pegang baik-baik jemaah. Kalimat ini pegang baik-baik. Siapa yang memprioritaskan Allah dalam hidupnya, Allah prioritaskan hidupnya dalam setiap hajat-hajatnya. Siapa yang mendahulukan Allah, Allah dahulukan dia. Siapa yang mengutamakan Allah, Allah utamakan setiap doa-doanya. Tahu ya kenapa mumet kepalanya? Karena kita mengakhirkan Allah. Disuruh
haji bila mampu, malah beli handphone, malah beli tas, malah beli rumah, malah beli mobil. Padahal yang wajib dulu ditunaikan. Sudah terlanjur jok piye. Ya udah istighfar banyak-banyaknya mah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan namanya juga kemarin belum punya ilmu. Sekarang udah punya ilmu. Anaknya dititip. Begitu ya hadirin. Udah punya ilmu. Nanti kalau anaknya nikah, pesan lamanya kan begini ya. Dulu pesan lama kita kan, orang Jawa sering, bukan orang Jawa aja, tapi mungkin kalimat yang dalam bahasa Jawa tuh sering terdengar. Ini bukan orang Jawanya, tapi mungkin kalimat yang agak lumayan cukup sering terdengar kalau menikah tuh gini. Le sesok nek wes nikah duwe rezeki nggak ndang tuku lemah. Nek wes duwe lemah nggak ndang bangun omah. Lemah bangun omah. Ini kan saya tuh bagus jemaah, nggak apa-apa jemaah ntar pesanin begitu. Tapi mungkin izin ya, tambahin sedikit kalimatnya agak diralat. Nanti kalau anak menikah, pesannya gini, le nek sesok nikah duwe rezeki nggak ndang daftar haji. Nek wes daftar haji nggak ndang mangkat umroh. Kalau sudah daftar hajinya, mangkat umrohnya, silahkan nikmati dunia. Dan janji Allah benar, ya Allah. Kamu prioritaskan aku prioritaskan hajat-hajatmu. Benar janji Allah ternyata. Kita daftar haji, kita berangkat umroh. Ternyata janji Allah benar. Apa yang dihajatkan, pelan-pelan Allah permudahkan. Udah. Jamaah tuh pokoknya mah harus yakin sama Allah, nggak boleh enggak. Jamaah ini harus tutup mata dari terlalu cinta kepada dunia. Teman-teman di rumah, pokoknya ya Allah, saran saya ya Allah, masya Allah. Kadang emang susah dijalani nih jamaah, apalagi kalau megang duit ya. Megang duit, butuh rumah ya Allah. Selama ini ngontrak, pengennya kan cepet-cepet punya rumah kan. Namanya juga kontraktor. Kami 9 tahun jadi kontraktor jemaah. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sampai sekarang pun ya masih kontraktor. Terus emang kenapa kalau masih kontrak hadirin? Gak apa-apa jemaah. Yang penting kewajiban kita ditunaikan dulu. Jangan sampailah kesalahan kita terulang lagi. Kita udah salah. Anak kita yang masa masih mau begitu lagi? Le gak endang tukul lemah, gak endang bangun omah. Ya masa anak kita mau dikasih ilmu kita lagi udah tahu salah kok. Jangan lagi hadirin. Udah terlanjur ya. Makanya kan sekarang kan sudah punya ilmunya. Anak titip tipis-tipis. Le gak endang mau daftar haji, mangkat umroh le. Kalau sudah haji sudah umroh nikmati dunia. Nanti lebih tenang sini. Kayak jamaah gini toh. Jamaah pergi azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat Jamaah salat zuhur, berangkat kondangan, tenang apa enggak? Tenang. Ya enggak? Azan, salat zuhur dulu, berangkat kondangan, tenang enggak? Tenang. Berangkat kondangan tenang karena udah salat zuhur. Tapi begitu azan kok nggak sholat, udah berangkat dulu kondangan, nanti pasti kesusu jamaah. Wah belum sholat zuhur nih, nggak nyaman, nggak tenang. Gitu hidup kalau melalaikan kewajiban. Rukun Islam yang kelima apa? Haji bila mampu. Bukan bila punya rumah loh, bukan bila punya mobil loh hadirin. Udah ya, ini ilmu pakai seumur hidup. Teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, ilmu pakai seumur hidup. Ini tadi lagi bicara tentang emas. Jadi kembali lagi ya, jangan percaya namanya sukses instan. Tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Jangan juga megang sesuatu yang gak bisa dipegang
chart bar gitu. Jangan-jangan, investnya tuh beneran aja emas batangan, lebih syar'i, lebih aman. Pegang emasnya, wujud emas aslinya. Nih 10 gram, nih 25 gram, nih 5 gram. Pegang wujud emas, emas aslinya itu dipegang. Wujud asli dipegang. Kalau lagi butuh dijual. Susah jualnya? Enggak, mudah insya Allah. Mudah. Dan kalau kita berpikir ya emas batangan, insya Allah biaya haji semakin tahun semakin murah. Kemarin 2015 butuh 125 gram, 2018 ternyata cukup dengan 62 gram, 2023 cukup dengan 45 gram emas batangan. Batangan loh ya jamaah, bukan yang bukan perhiasan. Ini. Lalu kita kembali, memang judi itu penghantar 4 keburukan. 1, permusuhan. 2, kebencian. 3, orang yang berjudi orang yang berjudi pasti lalai dari berzikir mengingat Allah. Wa anis shalah, yang keempat mereka lalu kemudian meninggalkan salat. Udah jamaah aja. Hindari perjudian, jangan lagi hindari. Semoga Allah karuniai bisa bertobat dari perilaku-perilaku judi dan yang lainnya atau yang sejenisnya. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan berhati-hatilah kalian. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan dengan jelas. Tugasnya Rasul menyampaikan. Para ulama, para ustadz, al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama menjadi pewaris para nabi. Makanya ulama menasehati tugasnya. Makanya juga dai mubalik tugasnya hanya menyampaikan. Kami subuh ini hanya menyampaikan. Dipakai ya monggo, nggak dipakai ya nggak apa-apa. Saya juga nggak maksa kan jamaah. Lah gimana mau maksa? Monggo. Lah terus yang terlanjur gimana? Ya sudah, kan belum punya ilmunya. Rumahnya ya nikmati. Tapi kalau asetnya ada banyak, misalkan kok punya rumahnya sampai 5, yang dipakai kok cuma 1, mending coba salah satu dari 5 itu dijual cepat untuk daftar haji. Kalau punya tanah kok banyak, cepat tanah dijual untuk berangkat haji. Karena Allah nanya nggak besok, hambaku, 2 tanah, 2 ya Allah, 2 lemah rawe, 2 ya Allah. Bukan 2 sih, gadah ya Allah. Punya mobil, punya ya Allah. Punya harta banyak, punya tabungan ya Allah. Ditaruh di bawah bantal itu ada beberapa. Di total berapa? Bisa berangkat haji nggak? Bisa ya Allah. Kenapa kemarin nggak berangkat haji, keburu mati? Iya ya Allah, terlalu cinta sama dunia. Kan ditanya, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nanti dari semua nikmat yang Allah kasih akan Allah pintai pertanggung jawaban. Masa yo nggak malu tuh jemaah? Nggak malu sama Allah loh. Tanahmu tuh loh di mana-mana, kamu nggak memenuhi panggilanku. Nih hadirin ya. Loh hadirin, jamaah tuh kemarin tahu kan? Ada yang dari Koja Jakarta. Pertanyaannya jemaah ya. Ada majelis taklim dari Jogja. Kemarin jamaah juga ngeliat tuh ada bis baru pulang dari Jakarta. Hari ini jamaah juga mendengarkan ibu, bapak Ali Maksum sekeluarga baru aja datang dari Kebumen. Nih hadirin, ada nggak yang minta kemarin 1 bis atau 2 bis dari Koja Jakarta ke sini? Ada yang minta? Tidak. Ada yang minta majelis taklim dari Jogja ke sini? Tidak. Kenapa beliau mau datang? Padahal nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang meminta. Tapi beliau datang karena senang, mau ngaji, mau belajar. Nggak ada yang minta loh jemaah.
haji, Allah minta kita untuk pergi haji atau enggak? Allah berfirman, wa adzin finnasi bil hajj. Dalam Al-Quran Allah berfirman, perintahkan manusia untuk berangkat haji. Disuruh. Lah enggak ada yang nyuruh ke Wonosobo aja, Buddha lo Wonosobo jamaah. Ini Allah suruh pergi ke sana. Allah suruh, Allah undang kita. Lah kenapa kita? Undangan dari siapa tuh? Oh Allah ngundang. Rasalah, rumah dulu lah. Kan kayak gitu kita. Undangan dari siapa? Allah ngundang haji ya, nggak usah lah, mobil dulu aja. Kan kayak gitu sikapnya kita tuh jemaah. Aduh. Makanya nih hadirin, ayo diperbaiki yuk, pelan-pelan diperbaiki. Ya kita salah, ya udahlah jemaah, jangan diulangi lagi jemaah. Sekarang anak kita titip yang benar. Anak kita, ayo ingat haji dulu, umrah dulu, baru nikmati dunia. Jangan beli rumah dulu. Apalagi beli rumahnya nyicil. KPR dengan cara riba. Mumet pasti itu jemaah. Tiap malam hidupnya gak tenang, tiap bulan kemerungsung cicilan. Semoga yang punya hutang lunas hutangnya. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari jerat-jerat riba insya Allah. Nah, ngaji itu gitu jemaah. Kadang kesindir, kadang apa, gak apa-apa. Tapi kalau buat kita lebih baik, itu barokah ilmunya insya Allah. Nah, daripada kan selama ini kan kita udah ngaji sabar kan, ya begitu ya jemaah. Yang membahagiakan kan udah toh kemarin, membahagiakan. Sabar jemaah, jaga sholat, ayo sabar, ayo bersyukur, jangan lupa berbakti pada orang tua. Pokoknya yang seneng-seneng. Nah sekarang nih ada yang lurusin pelan-pelan aja. Mulai dari anak kita besok. Anakku yang mau nikah besok, pesen sini nak, tak bisikin, pesenin ke anak. Cucu, sini cucuku, tak bisikin sebentar. Udah, titip-titip. Kan kita udah pernah salah jalan toh, makanya anak kita jangan salah jalan lagi. Kitanya udah salah jalan, anak kita jangan ngulangi. Anak kita biar dapat jalan pintas. Nah, kembali lagi ke dalam bahasan. Jangan main judi, khamer, itu perbuatan-perbuatan syaitan yang membuat kamu berpaling dari Allah, gak sholat, membenci, bermusuhan. Itu hadirin. Dan tugas kita untuk taat pada Allah, taat pada Rasul, dan tugas kita balaghul mubin, hanya balag, tabligh, menyampaikan. Mau diterima alhamdulillah, ditolak ya alhamdulillah. Nggak usah baper-baperan, nggak usah marahan, pokoknya nyampein aja. Mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah. Nanti itu jamaah, kan jamaah bilang, wes toh, jadi anak ki sing manut karo wong tua. Anaknya lagi batuk, makanya jangan makan es, manut sama mae, kan kayak gitu misalnya bilang. Sebenarnya buat siapa itu? Dia mau minta es, lagi batuk. Terus kita bilang, gak usah minum es. Wes toh manut sama mae, udah toh nurut aja sama mama. Itu demi kebaikan siapa? Kebaikan anak. Nah sekarang Allah, wes toh mangkato haji, wes toh mangkato umroh. Ya kita kan kayak anak kecil gitu kan, jamaah bilang, tapi kan es krim enak. Nah kalau kita kan pikirannya gini, tapi kan rumah enak, gak ngontrak. Tapi kan mobil ini kehujanan ya Allah kemana-mana. Itu tuh. Kita tuh kayak anak kecil yang minta es krim padahal kita lagi batuk. Wes toh mae bilang jangan makan es krim, manut toh sama mae, nurut sama mae. Itu Allah lagi bilang, udah toh kamu tuh haji dulu, kamu tuh umrah dulu, manut sama perintah aku. Manis tato'a ilaihi sabila, bila mampu. Jangan beli rumah dulu toh, nanti aku yang ngasih, nanti aku yang memberikan. Gitu jemaah. Nah Allah tuh seolah lagi bilang gitu sama kita. Makanya nanti kalau kita nurut sama Allah, dikasih lempeng, hidupnya mudah, barokah. Makanya nih sekarang tutup lembaran lama, buka lembaran
baru. Yang salah ya udah jangan diulangi. Nanti saya mau bilang jual rumahnya, wah repot. Masa ya harus jual rumahnya untuk berangkat haji? Nanti masa yuk repot. Padahal ya sebenarnya ya kalau bisa ya nggak apa-apa. Hadirin, tapi kan kadang orang juga terlalu cinta sama dunianya, tapi kembali pada pilihan masing-masing itu jemaah. Yuk lanjut. Ayat 93 Al-Maidah. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan tentang apa yang mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebaikan kemudian mereka bertakwa kepada Allah dan tetap beriman kepada Allah. Selanjutnya mereka juga tetap bertakwa dan berbuat kebaikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nih kuncinya Allah kasih. Iman, takwa, berbuat baik. Iman, takwa, berbuat baik. ITB. Bukan Institut Teknologi Bandung, bukan. ITB. Iman, takwa, berbuat kebaikan. Tulis di kolom komentar ITB. I-nya apa? Iman. T-nya takwa. B-nya berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Mau dicintai Allah, berbuat baik. Rumusnya ITB. I, iman. T, takwa. B, berbuat kebaikan. Itu aja udah. Imannya dijaga. Ini imannya itu dijaga jemaah. Kan kalau iman mantep sama Allah, bismillah. Kan kita juga tahu ya jemaah. Ciri orang beriman itu salah satunya apa? Kalau diperintahkan sami'na wa ata'na. Ingat ya jemaah, orang beriman ciri-cirinya sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tak pikir-pikirna. Suruh haji sami'na wa ata'na, suruh umrah sami'na wa ata'na, suruh zakat sami'na wa ata'na, suruh puasa Ramadan sami'na wa ata'na, suruh salat sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa tak pikir-pikirna. Salat subuh kenapa 2 rakaat sih? Bu, salat subuh tuh 4 rakaat biar semangat loh. Itu namanya enggak sami'na wa ata'na. Allah perintahkan 2 ya 2 aja. Salat zuhur kenapa 4 toh? Kan lagi capek, ribet, kerja. Kenapa enggak salat zuhur cuma 2 rakaat aja? Sami'na wa ata'na. Ya 4 ya 4. Suruh haji, ya sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa tak pikir-pikirna. Kita nih kebanyakan sami'na wa tak pikirna. Kalau dipikir kayaknya belum cocok, enggak. Bukan gitu jemaah. Supaya hidup barokah, ITB, iman, takwa, berbuat baik. Dan berbuat baik itu gini. Teruslah berbuat baik tanpa berharap sekalipun kita akan dibalas kebaikannya dari orang yang telah pernah menerima kebaikan dari diri kita. Karena saat kita benar-benar ikhlas karena Allah, Allah sendiri yang nanti akan membalas dari semua kebaikan yang pernah kita berikan kepada siapapun. Dan saat nanti kita kesusahan, Allah langsung juga yang akan menolong kita agar terlepas dari kesusahan tersebut. Allah langsung yang akan tolong kita untuk terbebas dari kesusahan tersebut. Karena kita menolong orang lain ikhlas karena Allah. Tolong orang lain. Mau kaya, mau belum kaya, tolong aja. Pokoknya jemaah, ya Allah, Masya Allah. Pegang jemaah, ITB, iman, takwa, berbuat baik. Ini orang kalau berbuat baik jemaah, ya mesti ada yang gak suka, itu ya biasa lah jemaah. Tapi kalau orang berbuat baik, balasannya itu pasti kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Gak ada balasan baik kecuali baik. Buat baik aja terus, tanam aja baik. Ntar rumput itu pasti tumbuh. Nanam jagung ya numbuh rumput, nanam padi ya numbuh rumput, nanam singkong ya numbuh rumput, nanam pisang ya numbuh rumput. Biarin aja deh. Rumput tumbuh gimana? Biarin aja. Kita buat baik, tanam baik, ada yang gak suka pasti ada. Ada yang kontra pasti ada. Udah biasa aja, lanjut aja, penting berbuat baik.
mampunya cuma bantu tenaga. Jangan bilang cuma, tenaga tuh nggak cuma, tenaga tuh mewah. Sekalipun jamaah baru bisa bantu doa, izin ya ibu, saya baru bisa bantu doa. Loh, doa itu mewah loh hadirin. Doa tuh penuh barokah. Makanya juga jamaah tolong doain biar kami semua di sini istiqomah, pemuda-pemudi Masjid Maafnya juga pada istiqomah, sampai nanti kami semua diwafatkan di tanah Madinah, Mekah, atau kami wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kami pun juga doain jamaah, ayo bareng-bareng. Ntar kalau Jumat kita bareng-bareng. Kalau ada yang kita bisa sapu tipis-tipis, yuk disapu bareng-bareng, dijaga. Gimana pun ini masjid kita bersama-sama, rumah kita bareng-bareng. Ini rumahnya Allah. Rumahnya Allah kan tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin. Bukan kok lah saya mah bukan pengurus. Enggak, ini enggak ada pengurus-pengurusan. Ini rumahnya Allah, yang ngurusi ya semua kaum muslimin. Ini masjid rumahnya Allah, yang ngurusi ya semua kaum muslimin. Oh, DKM-nya Ihsan Adi Tauhid Barata, ya itu mah formalitas aja jemaah, biar tahu. Oh, ketua DKM-nya Mas Ihsan, sekretarisnya Mas Alip, bendaharanya Mas Deni, ya itu mah formalitas aja. Koordinator lapangannya Mas Dama, imamnya Mas Ilham, yang membersamainya ada Mas Herman, ya itu mah formalitas aja. Tapi sebenarnya rumah Allah itu tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin. Ntar kok ada kok kotor, yuk dilap tipis-tipis. Kok ini kurang bersih, yuk ayo dibersihin rame-rame. Kok sampahnya belum dibuang, yuk ayo bareng-bareng, gak usah nunggu-nungguan. Bismillah niat ingsun karena Allah. Kok kamar mandinya ini habis sabunnya, bilang ke Mas Herman, Mas minta kamar mandi ini ada sabunnya nggak? Ya nanti dibersihin dikit-dikit. Kok kurang wangi, yuk diganti. Ini boleh jadi habis nih parfumnya nih, kok nggak? Udah habis tuh kayaknya parfumnya, dibeli lagi nanti ya Mas, Masya Allah. Biasanya kan 10-15 menit gitu, 10-15 menit gitu biar wangi tuh. Apa-apa jamaah, tanggung jawab kita bareng. Namanya juga kita kaum muslimin ya mesti harus memakmurkan rumahnya Allah. Dan ciri orang beriman itu innama ya'muru masajidallah. Ciri-ciri orang beriman salah satunya adalah mereka yang memakmurkan rumahnya Allah, yakni masjid. Dan masjid itu miliknya Allah. Innal masajida lillah. Masjid itu punyanya Allah. Jadi ingat, Masjid Muhammad Al-Fatih ini bukan punya siapapun, tapi punyanya Allah. Bukan punya komunitas, bukan punya latar belakang A atau B atau siapapun, tapi milik Allah. Maka kembalikan fungsinya untuk syiar agama Allah. Begitu hadirin. Yuk kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, kita ITB, iman, takwa, B-nya berbuat kebaikan. Jadi baik aja. I, iman. T, takwa. B, berbuat baik. Baik terus. Walaupun orang jahat, pokoknya tetap baik. Walaupun orang kok gibahin kita di belakang, yang penting kita tetap baik. Biarin orang mau ngomongin kita di belakang, yang penting kita jangan. Biarin orang mau jelek-jelekin kita di belakang, yang penting kita jangan. Biarin orang lisannya kok suka banget nyakitin hati kita, yang penting kita jangan. Pakai lisan untuk taubat, mohon ampun sama Allah, istighfar banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Lisan ini kalau bisa bicara yang manfaat, posting yang baik-baik, berkah hidup kita insya Allah. Mari kita istighfar 5 kali jemaah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Banyak dosa kita nih jemaah, banyak aib kita nih hadirin. Tapi Allah itu yang maha baik. Maha baiknya Allah itu, Allah kasih aib yang banyak itu penutup, sampai orang gak tahu bahwa kita aibnya banyak. Kita nih dosanya banyak, lalu Allah tutup dosa-dosa kita. Aslinya kalau dibeberin aib kita ya orang mungkin gak mau sebelahan sama kita jemaah, saking banyaknya aib kita. Maka yang baik bukan kita sebenarnya. Yang baik adalah Allah yang maha baik, yang menutupi aib-aib kita. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita makin barokah dunia akhirat. Anak cucu kita semuanya salih salihah.
rumah tangga kita makin sakinah mawaddah rahmah. Semoga Allah karuniai Islam menang di tangan kita, atau Allah berikan kemenangan di tangan kita, di tangan saudara kita di negeri Syam, di tangan anak cucu kita kelak yang nanti menjadi pembebas Romawi, pembebas daripada Al-Aqsa, dan mereka menjadikan Islam tegak di atas muka bumi ini, Islam tegak di seluruh penjuru dunia ini, dan kita hanya diatur dalam satu aturan yang sangat indah, yakni aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo siap-siap jamaah. Bentar lagi kita pulang. Bentar lagi kita wafat. Ayo siap-siap. Nek umurnya nyampe sampai 60, alhamdulillah. Tapi kalau nggak nyampe itu loh suka-suka datangnya dadak jemaah. Kematian datangnya dadak. Tahu-tahu besok ibu udah nggak ngelihat saya lagi karena saya sudah pulang ke pangkuan Allah. Kita udah nggak saling ketemu lagi. Nanti kan semuanya nyusul juga. Mudah-mudahan besok sebagaimana kita kumpul di Masjid Muhammad Al-Fatih ini, semoga Allah kumpulkan kita di syurganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, mendapatkan konten-konten video eksklusif untuk teman-teman sebarluaskan di grup yang lain atau di WA Story, teman-teman bisa save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20, 0812 13 60 70 20, atau teman-teman bisa buka uwir.co.id. Begitu ya teman-teman. Dan insya Allah doa-doa kami semoga tanggal 21 Februari 2024 besok kita umroh bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Oh ya hadirin, jangan lupa besok asar. Ini hari Sabtu, besok hari Ahad. Di waktu asar sampai maghrib kita ada ngaji mental baja rakyat Palestina. Kita akan ngaji sama Ustadz Dr. Fahmi Salim LCMA. Beliau akan membersamai datang dari Jakarta, lalu akan membersamai kita untuk belajar tentang mental baja rakyat Palestina di Masjid Muhammad Al-Fatih. Dari asar sampai maghrib. Hanya asar sampai maghrib. Kapan? Besok Ahad ini, Ahad besok ini. Nanti sore, yang Sat Night ini ada. Kajian Satnet posternya ada ya mas? Ada. Kajian Satnet maghrib nanti sampai Isya ada. Buat teman-teman yang mau datang Satnet nanti juga silahkan datang aja. Maghrib nanti malam ini nih maghrib sampai Isya. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah. Adapun yang pelatihan apa mas? Pelatihan media for dakwah dan kemasjidan sudah tutup. Pesertanya cuma dibatasi 40 orang lah kok, yang daftar 130 orang. Padahal cuma 40, ya mas, 33 kali 4 orang, 1 orang ngutus 3, berapa? 120-an lah kira-kira ya. Ya tapi nggak apa-apa, udah terlanjur, ya sudah nggak apa-apa. Itu akan ada pelatihan lagi batch 2, angkatan kedua, pelatihan sosial media, TikTok, YouTube, Instagram, Canva, poster-poster dengan Canva dan segala macamnya. Angkatan kedua nanti tunggu tanggalnya akan tahun depan kayaknya, insya Allah di tahun 2024 mendatang. Tahun ini sudah tutup pelatihannya. Dapat gratis mic boya, iya, untuk 10 masjid pendaftar pertama atau 10 komunitas pendaftar pertama. Kalau belum punya mic boya atau masih butuh mic boya, nanti dapat gratis dari Masjid Muhammad Al-Fatih 10 unit mic boya. Untuk mic boya itu yang ini nih mic boya nih. Dipakai buat ngaji, ini suaranya jadi begini. Kalau nggak pakai mic suaranya begini. Ini suara kalau nggak pakai mic boya suaranya seperti ini. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Suaranya begini teman-teman kalau nggak pakai mic boya dari rumah. Nah ini kalau pakai mic boya suaranya jadi begini. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Nanti dapat gratis mic boya ini untuk supaya menunjang live streamingnya teman-teman yang masjid atau komunitas dakwah yang insya Allah besok siang. Jadi rangkaiannya siang sampai asar pelatihan sosial media, asar sampai maghrib tablik akbar. Siang belajar ilmunya, sore pas tablik akbar sekaligus
praktek begitu aja. Kita akhiri hamdalah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah, barokah selalu. Tap link di bio untuk bergabung dengan grup Sahabat UIR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ahlan. Saya kan merasa sebagai keluarga Muhammad Al-Fatih. Iya. Lalu kalau ada kajian akbar itu saya termasuk sebagai tamu atau sebagai tuan rumah, yang bingung kemarin waktu podcast itu. Oh iya. Semua jamaah keluarga besar rutinan subuh syuruk Masjid Muhammad Al-Fatih, kajian Sabtu Sat Night Muhammad Al-Fatih, dan semua pokoknya kajian karburator sama gurunda Ustadz Usol itu Ustadz Faisal maksudnya, sama gurunda Usol sama Ustadz Dama Ustadz Ilham, pokoknya yang ngaji di sini sering makmurin sini, saat ada acara kita tuan rumah bukan tamu, begitu ya jamaah. Pak, mohon izin Pak Waluyo, kemarin ibu-ibu pas datang tamu dari Koja, datang tamu 4 bis dari Jogja, datang 2 majelis taklim kemarin, MIC Muslimah in Circle sama dari majelis taklim Syamila, itu posisikan kita sebagai tuan rumah. Yuk kadang ikut buat teh, ikut ngasih snack begitu Pak. Nanti Mas Ilham, Pak Waluyo ya monggo lah. Pak Waluyo bantu among tamu ya siap. Beres. Pokoknya ibu juga ya ibu, mohon izin hadirin mbak-mbak semuanya. Pokoknya yang sering kesini, pokoknya harus jadi tuan rumah. Begitu ya jamaah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.